Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul alamin yang memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Maka sudah semestinya bagi kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan olehnya kepada kita. Salawat dan salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan tentunya dengan izin Allah pembelajaran kita Dars Nahwu, dan kita akan lanjutkan pada pelajaran atau bab yang berjudul Alamatul Ismi. Bagaimana suatu kata itu dikenali ketika dia berangkai ya, dengan kata yang lain dan menjadi satu kalimat utuh. Ya. Karena nahwu itu tentang bagaimana caranya kita mengidentifikasi suatu kata. Sebelum kita jauh-jauh mengidentifikasi keadaan akhirnya yang dikenal dengan i'rab nanti, maka terlebih dahulu kita harus mengenali 3 unsur ya, pembagian kalam sebelumnya. Di mana pada pertemuan yang lalu tatkala membahas 3 unsur penyusun kalam ya, atau bisa kita katakan aqsamul kalimah, pembagian kata, itu memiliki tanda atau ciri-ciri tersendiri, baik itu al-ismu, al-fi'lu, ataupun al-harfu. Ya. Kenapa demikian? Agar kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Karena penting. Ya. Alamatul ismi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam Ibn Jurrum. Ya. Fal ismu yu'rafu, maka isim ini diketahui bil khafdi, dengan adanya khafat. Nanti akan dijelaskan apa itu khafat. Wat tanwin, dan juga dengan adanya tanwin. Wa dukhulil alif wal lam, dan dengan masuknya alif lam. Ya. Al-mu'arraf, al yang berfungsi mema'rifatkan suatu isim, letaknya di awal. Wa hurufil khafdi, dan isim ini dikenali dengan adanya huruf-huruf khafat yang mengikuti isim, maksudnya terletak sebelumnya. Wahia, dan di antara huruf khafat itu adalah yang pertama min. Nah, kemudian yang kedua ila, dan ketiga an, dan yang keempat ala, 5 fi, 6 rubah, 7 ba, 8 kaf, 9 lam, dan yang ke-10, 11, 12 ini disebutnya huruf sumpah. Kenapa huruf qasam atau huruf sumpah ini diikutkan setelah huruf jar? Padahal maknanya berbeda. Maknanya untuk ya sumpah, tapi fungsinya sama dengan huruf jar. Seperti itu ya. Nah, kita akan baca syarah atau penjelasan dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizallahu ta'ala. Mungkin ada yang ingin membaca di antara teman-teman. Tafadhol, silakan. Ana Ustaz. Nah, tafadhol, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala asy-syarih Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizallahu ta'ala, aqulu يتميز الاسم عن أخويه الفعل والحرف بعلامات كثيرة ذكر المصنف منها 4. الأولى الخفض، الثانية التنوين،
والثالثة دخول الألف واللام والرابعة دخول حرف من حروف الخفض. Baik. Yatamayyazul ismu atau yutamayyazul ismu. Isim ini yutamayyaz atau yatamayyaz, terbedakan. Nah, isim ini terbedakan an akhwayhi, dari dua saudaranya. Akhwayhi, ya, akhwayhi ini asalnya akhwaini, ya. Asalnya akhwaini, dua saudara dalam keadaan majrur. Namun kenapa nunnya dihilangkan? Kan harusnya kan akhwainihi. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa nunnya dihilangkan? Karena isim musannanya menjadi mudhaf. Jika isim musanna, yaitu isim yang bermakna atau berjumlah ganda, dua, dan juga isim muzakkar, ya, isim muzakkar salim, nah, isim jamak muzakkar salim. Ketika dia menjadi mudhof, mereka kedua ini, isim musanna maupun isim jamak muzakkar salim, dia menjadi mudhof, maka nunnya di situ hilang, ya, nunnya di situ hilang. Barakallahu fiik. Lanjut, tadi dibacanya al-fi'li, ya. Kemudian wal harfi. Apa yang menyebabkan kedua kata ini, al-fi'li dan harfi ini kasroh? Kasroh itu ya, al-fi'li dan harfi. Kenapa? Karena kedua kata ini, ya, dia menjadi badal dari akhwaihi. Gitu. Badal artinya pengganti. Karena akhwa ini majrur, namun bentuknya musanna, jadi bukanlah dengan kasroh tandanya, tapi badalnya ternyata mufrad. Maka tanda jar atau ketika majrur, ya, isim mufrad itu ya dengan kasroh. Nah, lanjut. Bi'alamatin katsiratin. Ya. Dengan tanda-tanda yang banyak. Nah, ketika dikatakan banyak, maka di sini maknanya sudah lebih dari 3. Zakarul musannifu, zakaro, menyebutkan siapa? Ya. Zakaro, menyebutkan siapa? Musannif, yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum menyebutkan minha, haknya kembali kemana? Tes. Haknya ini kembali kemana? Ala? Alamat. Ya. Ala. Di antara tanda-tandanya, gitu menerjemahkannya, di antara tanda-tandanya ada 4. Ya, arba'an. Al-ula, ini setelah titik. Tanda pertama adalah al-khafdu. As-saniyah, tanda kedua adalah tanwin. As-salisah, tanda ketiga itu adalah dukhulul alif wal lam, masuknya alif dan lam. Tanda yang keempat adalah dukhulu harfin min hurufil khafdi. Ya, masuknya satu huruf dari huruf-huruf khafd. Satu huruf loh ya, cukup satu huruf saja. Kita lanjut lagi. Wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awalil kalimati, dan di antaranya dari tanda-tanda isim yang telah disebutkan di atas, ma yakunu, ada yang berada. Ada yang berada. Karena yakunu itu bisa berarti ada, bisa berarti terjadi. Ma yakunu di sini ada yang ada fi awalil kalimah, ada yang letaknya di awal kata, seperti alif lam. Ya, alif lam letaknya nggak pernah di akhir isim, tapi dia selalu di awal isim. Wa hurufil khafdi, dan juga huruf-huruf khafd, sifatnya mendahului isim, ya, maka dia terletaknya di awal isim. Wa minha, dan di antaranya mayakunu fi akhirihi kal khafdi wa tanwin. Ada
yang terdapat di akhirnya, seperti khafat. Khafat itu keadaan, teman-teman semua. Ya, khafat itu keadaan ketika kemasukan huruf jar maupun ya selain ya, faktor dari kemasukan huruf jar. Entahkah dia dimasuki mudhaf sehingga menjadi mudhaf ilaih, ataukah dia menjadi tabi yang mengikuti isim yang majrur sebelumnya. Begitu. Maka khofatlah keadaan akhirnya. Dan juga tanwin. Nah, tanwin. Lanjut. Famata ra'aita, dan kapan saja engkau telah melihat ra'aita fil kalimah, ya, pada suatu kata, nah, alamatun atau alamatan bacanya? Lamatan. Alamatan. Kenapa dibacanya fathah itu tak marbutahnya? Isim mufrad. بفليس. Bukan isim mufrad, iya sih gohnya, bentuknya isim mufrad ya. Nggak mempengaruhi مفعول به. bentuk. مفعول به. Maf'ul bih, ya. Yang mempengaruhi berubahnya suatu keadaan akhir kata itu kedudukan, bukan bentuk. Nah, tapi adapun tandanya baru dipengaruhi dari bentuk. Ketika setelah mengetahui kedudukannya di dalam kalimat. Nah, maf'ul bih dari ra'aita. Dan kapan saja engkau melihat satu tanda dalam kata, ya, pada suatu kata, min hazil alamat, dari tanda-tanda yang telah disebutkan, au kanat takbaluha, atau kata tersebut bisa menerima tandanya. Maka di sini apa yang dikatakan Syekh? Hakamta. Engkau telah bisa menghukumi alaiha, atas kata tersebut, haknya kembali kepada kalimah. Ya, engkau bisa menghukumi atas kata tersebut bi annaha, bahwasanya kata tersebut adalah isim. Clear sudah, kita akan masuk ya pada pembahasan dari setiap tanda-tanda isim. Baik ya min jihatil lughah atau min jihatil istilah. Dari sisi lughahnya akan terbahas maupun dari sisi istilahnya tentu juga akan terbahas. Nah, ini salah satu keunggulan kitab ini. Mungkin belum cocok untuk yang baru mulai ya, karena tidak terlalu ringkas gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan. Yang baru mulai semoga bisa memahami ilmu nahwu melalui buku ini. Baik. Fa amma, maka adapun al khafdu fa huwa lughatan. Ya. Maka dia secara bahasa, ya, fa huwa lughatan, maka dia secara bahasa didul irtifa. Didul irtifa. Nah, didun artinya lawan, al-irtifa tinggi. Lawan dari tinggi. Berarti apa? Maknanya at-tasaful, rendah. Ya, maknanya rendah. Wastilahan, dan secara istilah dia merupakan ungkapan ibaratun anil kasrah, dari tanda kasrah, allati, ya, allati tahdutsu, yang mana kasrah tersebut tahdus, muncul, inda, ketika, nah, dukhuli amilil khafdi, ketika kata itu kemasukan amil atau faktor yang menjadikan keadaan akhirat itu khafat, disebutnya amilil khafdi. Au ma naba'anha, atau apa yang menggantikan ya amil, atau haknya ini sini kembali kepada kasroh, atau dia menggantikan kasroh. Jadi ada amil khafat. Nah, ada amil khafat ketika masuk ke suatu isim, ya, salah satu tanda khafatnya itu kasroh. Tapi ada nanti tanda-tanda yang menggantikan kasroh. Jadi tanda khafat itu bukan hanya kasroh, ya, tapi ada nanti yang lain. Wadzalika, dan demikian, ya,
contoh dari kasroh, ya. Contohnya apa? Kasratid dal. Ya. Kasrohnya huruf dal dari kata Zaid. Perhatikan di sini. Unzur wastami'. Zaidin. Ada kata Zaidin. Kita taruh dalam ucapan kita agar menjadi kalam yang sempurna. Nah, jumlah mufidah dan juga kalam. Marartu bi Zaidin. Kalam nih. Marartu bi Zaidin. Marartu itu fi'il dan fa'il. Dari kata marra yamurru, fi'ilnya. Aku telah berpapasan bi Zaidin dengan Zaid. Zaid di sini harokatnya apa? Kasroh. Berarti keadaannya apa? Ayo, kita coba interaktif. Khafat. Komunikatif ya. Khafat, Ustaz. Khafat. Khufat. Nah, khafat. Maka Zaid di sini isim bukan? Isim. Isim. Ada berapa tanda isim yang ada pada kata Zaid dalam kalimat ini? 2 Ustaz. Apa saja? Huruf dukhuli harfi ba wa tanwin. Ah, kurang tuh. Satu lagi. Uh, Ada 3 ya. Dukhuli, dukhulu, ya. Harfil dukhulu. wa huwal ba, Masukkan ba. ya, kemasukan ba. Kemudian masukkan ba, kasroh tanwin. Nah, kasrah tanwin fi akhirih, di akhirnya. Terus yang ketiga al khaf, Al-khafat. al khafdu, al khafat, sahih. Keadaan kasrahnya itu yang namanya khafat, gitu. Khafat itu keadaan kasroh akhir Ustaz. Gimana? Keadaan kasrah, ya. Ketika isim itu di kasrah, ya, maka sudah pasti keadaannya apa? Khafat. Nah, tapi ada nanti satu isim yang dia di kasroh, ya, tapi keadaannya bukan khafat, teman-teman, melainkan nasab. Cuman satu isim itu aja itu. Ketika nasab dia di kasroh. Udah itu aja, nggak, selain itu nggak ada lagi. Kita akan jumpai itu nanti ketika membahas i'rab. Baik. Nah, di sini alasannya bidalil wujudil kasroh, dengan dalil adanya kasroh, ya, fi akhirih, ya. Nah, ini dikatakan oleh Al-Alamah Syarafuddin Yahya Al-Imriti. Ada yang mengatakan katanya lebih fasih Al-Amriti di Fathil Ain. Tahu semua ya, ini gubahan syairnya. Ya, ketika matan Jurumiyah digubah menjadi sebuah syair. Nah, di sini Al-Imam Al-Imriti mengatakan fal ismu bitanwini wal khafdi urif wal harfi khafdin wa bilamin wa alif. Isim itu dengan tanwin dan khafat urif, dia diketahui. Wa harfi khafdin, dan juga dengan huruf khafat. Wa bilamin wa alif, dan juga lam alif. Lam alif di sini apa? Alif lam. Gitu. Kita lanjut. Di akhirih. Wa mithluhu, dan contohnya nih. Ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bi tadi huruf apa, Bi? Nah, ini sebutnya bukan bi ya, tapi ba. Ba. Harfu jar. Jar. Ada huruf Jar. ba, harfu jarri. Kemudian ismi. Isim. Nah, isim dia disebutnya majrur. Dia sebutnya majrur. Majrur itu adalah keadaan isim yang khafat atau dijarkan. Nah, ya. Allah, lafal Allah di sini kasrah ya. Berarti dia isim atau fiil nih? Isim. Isim. Kemudian Ar-Rahman, isim atau fiil? Isim. Isim. Ar-Rahim, Isim. isim juga. Nah,
Fakullun, maka setiap dari ismi wa lafzil jalalah dan juga lafal jalalah yaitu lafal Allah Subhanahu wa taala dan juga lafal Ar-Rahman dan juga lafal Ar-Rahim, ini semuanya asma yaitu isim. Asma itu bentuk jamak dari isim. Apa alasannya? Bidalili wujudil kasri fi akhiriha. Ya, dengan dalil bukti wujud adanya kasrah fi akhiriha, di akhir setiap kata-kata tersebut. Tanbih. Nah, alhamdulillah kita telah belajar pembagian madrasah dalam ilmu nahwu di awal-awal. Jadi kita nggak terlalu bingung lagi setelah mendapatkan informasi ini dari pensyarah. Al-khafdu merupakan ibaratul kufiyin, yaitu ungkapan yang digunakan oleh orang-orang Kufah. Wal jarru ibaratul basriyin, ini merupakan ungkapan yang digunakan oleh orang-orang Basrah, dan kesimpulannya ditutup di akhirnya wa huwa bima'na wahid, dan keduanya bermakna sama. Jadi sesuatu yang bermakna sama istilahnya berbeda, ya, tidak usah diperdebatkan dan dipermasalahkan. Ulama mengatakan la musyahata fil istilah, tidak ada perselisihan di dalam istilah. Nah, ya, kalau istilahnya masih baik ya fadhal, tidak usah dipermasalahkan. Nah, ini yang digunakan ya. Masih ingat Madrasah Kufah, imam yang digaungkan di sana siapa namanya? Maksudnya imam dari Madrasah Kufah. Al-Kisai, Ustaz. Al-Imam Al-Kisai. Kemudian imam dari Madrasah Basrah, ada yang masih mengingat? Imam Sibawih. Nah, Al-Imam Sibawih, tokoh nahwu. Nah, ketika ada dua madrasah ini, ini dua madrasah yang paling awal ya, sebelum diikuti oleh Baghdad, Mesir, Andalus, ya. Pendapat mana yang harus kita pilih ketika nanti ada pendapat-pendapat lainnya? Pilihlah pendapat Basrah. Ya, para ulama bahasa menganjurkan tatkala ada pilihan seperti ini, kita memang dibolehkan untuk memilih, tapi dianjurkan untuk memilih pendapatnya siapa? Madrasah Basrah. Tahu alasannya kenapa? Karena imam Madrasah Basrah, yaitu Al-Imam Sibawih, beliau adalah orang yang berkonsentrasi pada bahasa dan meneliti secara detail setiap fenomena kebahasaan di kalangan orang-orang Arab. Ya. Kalau dia kuliah, itu karya tulisnya diuji, ya, ada munaqasyah, sidang, Alkitab itulah masterpiece-nya. Nah, gitu. Nah, kenapa? Nah, biasanya orang Kufah ini ketika memberikan suatu kesimpulan lebih banyak kias. Contohnya kalau belajar usul fikih itu akan ketemu tuh nanti. Dari 4 mazhab ada 1 mazhab tuh. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Baik, kita lanjut ya. Wa amma tanwin. Kita lanjut. Tanwin secara bahasa adalah at-taswid. At-taswid. Taswid ini terambil dari kata tasawwata ya tasawwatu. Taswidun. Nah, artinya apa? Bersuara. Wazannya sama berarti dengan tanwin. Nawwana yunawwinu tanwinan. Bersuara. Wa minhu qauluhum, dan diantaranya perkataan mereka nawwanat ta'ir. Ini perkataan orang Arab. Nawwanat ta'ir. Burung itu berkicau. Maksudnya apa? Bersuara. Idza sawata. Kalau burung tersebut bersuara. Ya. Wastilahan. Secara istilah, tanwin itu nih perhatikan baik-baik. Ini berkaitan nih dengan tajwid. Ya, berkaitan dengan tajwid. Wastilahan, dan secara istilah, tanwin itu adalah nunun zaidatun. Ya. Nunun zaidatun. Dia merupakan nun tambahan sakinatun yang sukun.
Ya, talhaqu yang ikut akhiral ismi di akhir isim, ya, talhaqu akhiral ismi yang ikut di akhir isim fil lafzi, ya, dalam lafal. Ingat, lafal ini berarti apa? As-saut, suara, terucap dia melalui lisan dan terdengar melalui pendengaran kita. Wa tufariquhu fil khatti, dan ya, berselisih. Ya, berselisih maksudnya apa? Berpisah pada tulisan. Jadi nun tambahan ini, nun sukun tambahan ini yang ada di akhir kata hanya berlaku di lafal, tidak di tulisan. Baik, kita lanjut. Istighna'an, ya, karena tercukupkan. Nah, perhatikan baik-baik, ini alasannya. Istighna'an karena tercukupkan, anha darinya, ya, darinya, bitikrori, ya, dengan mengulang syaklah, yaitu bentuk inda dobeti bil qalam, ketika dituliskan dengan alat tulis yaitu pena. Contohnya satu kata saja, ya. Lidun, ini domah tain, ya. Nah, kalau kita mau tuliskan sebetulnya nggak boleh. Kata pertama dengan tanwin, kata kedua dengan nun sukun. Coba dibaca. Pak Rudi. Anta mawujud. Nah, fadhal. Coba dibaca kedua kata ini. Akhirannya beda tuh. Satu dengan tanwin, satu dengan nun sukun. Khalidun, Khalidun. Nah, sama nggak kira-kira di lafal? Sampai ke pendengaran kita. Sama nggak pengucapannya? Khalidun, Khalidun. Ada bedanya kah? Terdengar sama, Ustaz. Iya. Tapi kalau ada tulisan, Beda. beda. Ya. Kenapa? Yang satunya dengan nun sukun. Tapi dalnya tidak ditanwin. Kenapa dalnya tidak ditanwin? Karena nun sukun itu merupakan pecahan dari dua tanwin. Makanya tanwin itu mencakup 3 nih. Fathahnya 2. Ya kan? Kemudian kasrahnya 2. Domahnya 2. Domahnya 2 nanti satunya dibalik. Gitu. Apa hubungannya dengan tajwid? Ya. Tahu ayat 42 surah Hud? Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili. Ya bunayya rukam ma'ana. Baik. Cukup. Ya, ada di situ kalimat Nuhun ibnahu. Nuhu ibnahu. Itu kalau kita bandingkan dua mushaf, mushaf Madinah dan mushaf Indonesia yang telah ditashih oleh Lajnah Pentasihan Mushaf kita dari Kemenang. Nah, maka akan terbedakan di situ. Kalau dari tashihannya Lajnah Pentasihan Mushaf Indonesia itu ada nun sukun kecil, ya kan? Ada nun sukun kecil di situ. Ya, bukan hanya sukun tapi sudah dikasih harokat kasroh. Sama. Tapi kalau Mushaf Madinah kan tidak ada, ya. Nah, ini teorinya nih. Nuhun ibnahu. Ini kan tanwin. Ya, Nuhun itu kan salah satu nama nabi yang bertanwin. Karena nama nabi itu, ya, semuanya itu mayoritasnya tidak bertanwin kecuali 6 nama nabi. Di antaranya Nabi Nuh, Nabi Muhammad, ya, dan ada 4 lagi.
Nuhun. Kenapa ada nun sukun, ada nun berkasroh di bawahnya? Tahu nggak? Ya. Jadi nun kasroh yang berada di bawah celah di antara kedua kata Nuh dengan Ibnah ini merupakan nun pecahan dari tanwin yang ada pada kata Nuh. Maka lihat mushaf Indonesia itu, ya, pasti kalau udah ada nun berkasroh, nun kecil berkasroh di bawahnya, maka tidak lagi bertanwin, tapi cukup domah saja. Coba dibuka yang ada ininya, mushaf Indonesia, silahkan, ya, tidak bertanwin. Makanya di sini disebutkan masuk kepada pengertian nih. Coba saya pengen dengar. Kira-kira nun berkasroh di situ namanya nun apa dalam ilmu tajwid? Nun wikoya Ustaz. Oh ya. Nun wikoyah. Baik. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya, baik. Ada beberapa ungkapan untuk nun ini. Ya, ada wikoyah, ada nun iwat, ada nun tanwin, ada nun silah. Ada 4 tuh ya. Wikoyah, iwat, tanwin, silah. Untuk yang pertama, yang teman-teman sebutkan, nun wikoyah, para ulama bahasa, ya, dia membantah istilah ini untuk nun ini. Istilah wikoyah untuk nun ini, teman-teman semua. Tahu nggak kenapa alasannya? Karena dalam nahwu ada konsep tersendiri untuk nun wikoyah. Ya, di mana nun wikoyah dalam nahwu ya diperuntukkan untuk menyelamatkan fi'il dari keadaan kasroh. Nanti kita akan jumpai itu. Kok ulama nahwu ikut-ikutan ke tajwid? Nah, di sini tidak bisa dipisahkan antara nahwu dengan Al-Quran. Antara nahwu dengan disiplin ilmu tajwid. Maka, ya, kalau ingin mengatakan dia adalah nun iwat. Nun iwat di sini artinya apa? Pengganti tanwin sebelumnya. Atau bisa dikatakan nun silah. Nun silah ini adalah nun yang berfungsi untuk apa? Menyambungkan pembacaan kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Ada lagi yang lebih tepat lagi, nun tanwin. Bisa difahami sampai sini? Insya Allah bisa. Nah, asalnya nih sukun ya teman-teman nunnya. Kenapa bisa di kasroh? Itu alasannya apa? Litiko isakinain. Karena bertemunya di sukun. Ya, nun sukun ketemu hamzah wasol. Hamzah wasol kan di tengah kalimat sukun dia. Karena tak terbaca. Barakallahu fiik. Jam berapa nih? Oke, dikit lagi kita agak percepat. Ya, Khalidin rajulin yadin muslimatin wahina idzin wasahid. Masya Allah. Contoh-contoh ini ya sejatinya beliau lagi memberikan pembagian tanwin juga nih. Ya. Ada tanwin tamkin. Nah, ada banyak tanwin. Jadi tanwin itu memiliki pembagian. Ya. Tanwin itu memiliki pembagian. Ya. Jadi yang pertama itu ada tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Yaitu tanwin yang masuk atau yang ada pada isim mu'rab. Maka kata Khalid dan rajul di situ tanwinnya tamkin yadin. Kemudian nanti ada tanwin muqabalah.
Ya. Tanwin muqabalah ini merupakan tanwin yang masuk pada lafal jamak muannats salim. Maka di sini lafal jamak muannats salim adalah kata muslimat. Nah, maka tanwin yang ada di sana itu merupakan tanwin muqabalah. Ya. Kemudian nanti ada tanwin tankir. Ya, tanwin tankir. Tanwin tankir. Nah, ini masuk pada isim-isim yang mabni. Di antaranya ada sibawai atau di sini diinikan sahin. Gitu. Ya. Ya, sahih ini isim fi'il. Sahih ini isim fi'il yang bermakna amr fi'ilnya. Perintah. Artinya apa? Uskut, diam. Nah, baru nanti yang keempat ada yang namanya tanwin iwad. Tanwin iwad ini juga memiliki beberapa pembagian. Iwad sendiri artinya pengganti. Nanti iwad an harfin, iwad an kalimah, iwad an jumlah. Baik. Wa ma'na talhaqu akhiral ismi fil lafzi wa tufariquhu fil khatti. Maknanya apa? Anna hadhihi nuna, bahwasanya nun ini yuntoku. Ya, yuntok. Diucapkan biha dengannya ainda waslil kalam, ketika menyambung suatu pembicaraan, wala tuktabu fil khatti, dan tidak dituliskan dalam tulisan. Namun nun sukun tersebut nanti dituliskan dalam tulisan boleh. Jadi nun tanwin itu boleh dituliskan dalam tulisan, ya, tapi tidak dalam khat nahwi ini ya, dalam khat nahwi ini atau rasam imla'i, rasam nahwi ya, gitu tidak. Tapi nanti ada yang namanya khat tersendiri, khat arudi, ya, dalam menggubah syair, bukan menggubah, lebih tepatnya apa? Menganalisis suatu syair Arab itu kan harus dibedah. Nah, ketika dibedah, tanwinnya itu dipecah, berarti muncul nun sukunnya, dan nun sukunnya ditempatkan di akhirnya. Nah, itu nggak jadi masalah ketika dituliskan, karena itu sedang berbicara syair. Khotnya yang kita pakai itu adalah khot arudi namanya. Beda dengan ini. Bisa difahami sampai sini? Oke, kita lanjut. Takulu engkau katakan jaa Khalidun. Wa ra'aitu Khalidan wa marartu bi Khalidin. Qala ta'ala salamun qawlan min rabbin ya rahim. Min rabbin rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ya. Nah, tanwin semua itu ya. Salamun qawlan rabbin sama rahim. Isim. Ya. Wasyaklatul mukarrarah. Ya. Dan bentuk yang terulang di sini yang kedua. Ya. Wa ammal ula fahiya li bayanil i'rab. Dan adapun yang pertama maka dia untuk menjelaskan i'rab. Ya, untuk menjelaskan i'rab. Baik. Kita lanjutkan. Wa amma dukhulul alifi wal lami ya, fa nahwu qaulika, adapun masuknya alif dan lam, maka contohnya perkataan antum fi rajulin wa farasin wa harithin. Rajul, faras, harith. Ya. Tinggal dimasukkan alif lam maka tanwinnya ngilang. Ar-rajulu ya, al-farasu dan al-harithu. Qala ta'ala wal baitil ma'mur, al-bait al-ma'mur. Isim. Tandanya apa? Alif lam fi awalih. Ya. Was-saqfil marfu, as-saqf atap, al-marfu. Masukkan alif lam, meninggi. Wal bahril masjur, al-bahr dan al-masjur ada alif lam, berarti isim, semuanya isim nih.
Ya, surah At-Tur. Fahadhil kalimatu wa nahwuha asma. Maka kata-kata ini dan yang semisalnya adalah isim. Apa dalilnya? Bidalili wujudil alifi wal lami fi awaliha. Ya, karena adanya alif dan lam di awalnya. Baik. Lanjut. Wa amma dukhulu harfin min hurufil khafdi. Ya. Boleh juga gunakan jar ya, nggak apa-apa. Min hurufil jar. Nah, min hurufil jarri. Contohnya kharajtu minal baiti ilal masjidi. Saya keluar min dari al baiti rumah ilal masjid ke masjid. Fakulun minal baiti, maka setiap dari kata al bait dan masjid kan itu kasrah ya. Disebutnya majrur tuh. Ya, berarti apa? Dia isim. Apa tandanya? Lidukhuli harfil jar. Karena kemasukan huruf jar alaihi. Ya, atas bait sama masjid. Wa huwa min. Huruf jar apa yang masuk kepada kata keduanya? Min dan juga ila. Ya. Kita lanjut. Walamma kanat harful jarri min alamatil ismi, ya. Zakara al-musannifu jumlatan minha. Dan tatkala huruf-huruf jar, ya, dari tanda-tanda isim, ya, zakara al-musannifu, maka penulis menyebutkan beberapa di antaranya. Jumlah itu beberapa ya. Beberapa di antaranya. Afwan, kalimat, menyebutkan kalimat yang berangkai dengan huruf jar. Di antaranya wa kana haqquha au tuzkara fi makhfudatil asma. Ya. Yang disebutkan pada isim-isim yang dikhafat. Nah, ya. Haqquha. Haknya itu maksudnya pembahasan detailnya itu dibahas di bagian isim-isim yang dikhafatkan, isim-isim yang dijarkan. Baik. Fa'awaluha min, maka awal dari huruf jar adalah min. Bikasril min. Ya. Maknanya bidayah. Yang kedua ila qad taqaddama mithaluhuma. Nah, kedua kalimat, contoh kalimat dari min dan ila udah disebutkan sebelumnya. Wasalis an. Wa mithaluha qauluka, dan perkataan antum contohnya ya. Romaitus sahma anil qaus. An huruf jar maknanya atau terjemahnya dari. Romaitu, aku melempar, menarik as-sahm anak panah anil qaus dari busurnya. Ar-rabi yang keempat, ala. Contohnya adalah raqibtu 'alal faras. Aku raqibtu, berkendara di atas faras. Faras itu apa? Kuda. Jadi kuda ini memiliki banyak mufradat, diksi yang merujuk kepada kuda artinya. Ada faras, ada hison, ya, ada lagi yang lainnya. Bahkan sampai ke kunyah-kunyahnya. Al-khamis yang kelima, fi, contohnya adalah al-ma'u fil kuzi, air di dalam kendi. Lanjut lagi asadis yang keenam, rubba. Nah, rubba. Ya, bidomir ra, dengan didomahkan ra-nya. Wa fathil ba'i al-musyaddadah, dan difathahkan ba-nya yang bertasydid. Wa mithaluha, dan contohnya qauluka, perkataan antum. Rubba rajulin karimin lakituhu. Artinya apa? Sedikit sekali. Sedikit sekali laki-laki yang mulia. Lakituhu, yang telah aku jumpai. Taib, as-sabi yang ketujuh. Ba. Contohnya perkataan antum marortu bi Zaidin. Ya. Aku berpapasan dengan Zaid. As-samin yang kedelapan, kaf. Kaf ini maknanya tasbih, menyerupakan. Maka dalam ilmu balaghah, kaf ini masuk kepada perangkat penyerupaan, tepatnya pada ilmu bayan. Di situ ada. Wa mithaluha qauluka, dan contohnya perkataan antum Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Atta, singa yang kesembilan. Alam. Lam ini huruf jar walaupun maknanya banyak. Ya. Maknanya itu ada istihqaq, ada tamlik, ya, ada ta'lil, gitu. Tapi fungsinya sama. Itu apa?
menjarkan keadaan akhir kata yang terletak setelahnya. Wa misaluha qauluka al-malu li Zaidin. Nah, pada kalimat ini lamnya bermakna apa? Tamlik, kepemilikan. Harta tersebut milik Zaid. Al-ashir yang ke-10 masuk kepada huruf qasam. Wawul qasam. Waw yang digunakan untuk bersumpah. Maka artinya apa? Demi. Wa mithaluha qauluka wallahi la ajtahidanna. Kenapa contohnya Allah di sini? Karena tatkala kita sebagai seorang hamba hanya diperbolehkan kita bersumpah dengan nama Allah. Tidak diperkenankan untuk kita bersumpah dengan nama atau dengan kata selain nama Allah. Harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahi la ajtahidanna. Demi Allah saya akan bersungguh-sungguh. Al-hadi asyar yang ke-11, ba juga bermakna qasam, sumpah. Aqsimu billahi, aqsimu, ya, aku bersumpah billahi, dengan nama Allah, demi Allah. La ukrimannaka, akan memuliakanmu. Al-thani asyar yang ke-12, ta'ul qasam wa mithaluha qauluka. Contohnya perkataan itu, tallahi la usahibul asyrar. Ta ini juga, tapi sangat jarang dijumpai ya. Nah, sangat jarang dijumpai. Tapi memiliki fungsi yang sama dengan dua saudaranya, baik waw maupun ba. Yaitu apa? Demi Allah, la usahib, saya tidak akan berteman dengan orang-orang asyrar. Yaitu orang-orang buruk. Baik, kita cukupkan. Ya, ini sebuah kesimpulan. Kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Dan setelah kita bacakan, kita akan nyambung kepada tanda-tanda fi'il. Barakallahu fikum. Teman-teman semua. Silakan jikalau ada pertanyaan ditanyakan di grup, kita diskusi di sana. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Sebelum saya tutup dengan salam, saya mengingatkan bahwasanya di akhir bulan ini nanti, pekan depan maksudnya, akan ada kuis dan dimohon kepada teman-teman untuk mengerjakannya. Itu sebagai syarat juga untuk mendapatkan sanad mutasil dari matan al-ajurumiyah ini. Insyaallah bersambung kepada penulis, yaitu sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Qasim Haji rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Imam Ibn Ajurum sendiri. Sallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku syukran lakum jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Fajazakumullah khairan. Wa iyyakum jami'an.